Good Momo, good Momo, good Momo. Selamat pagi Notaris Negara Bentar, Indonesia. Kak. Ini preparation by Ondai. Hari ini Ondai yang masak. Nah, kalau ini gue nggak perlu tenaga. Ya kan, beda kan? Kalau ini pisau mahal. Ondai, tanya dong belinya di mana? Ya belinya di mana ya, Bu? Di Shopee Makaroni, anjay. Wah, anjay. Anjay ya kan? Itu 5 in 1 ya. Oh ya? Nanti dapatnya 5 macam jenis Beli 5 barang. kali satu gitu? Beli satu dapat 5 item. Wow, Ya. luar biasa. Dapat peeler, dapat banyak jenis size. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau masak cakalang pelangi. Of course, ada ikan cakalang. Ini mau kita pan grill dulu. Oke, masukkan satu-satu ini ikan-ikan cakalang. Nanti kalau udah matang kita suwir ya. Bumbunya, bumbu lempar semua. Ada Revalina ST Mat Nia Ramadhani ya. Terus udah gitu ada jahe, ada lengkuas yang udah diparut. Terusan udah gitu ada cabe. Terus kemudian ada tomat, tomatnya warna-warni, ada yang hijau, ada yang merah. Terus udah gitu ada bawang pre. Terus udah gitu ada jagung, jatuh degung. Oke, mari kita menanam, salah memasak. Jadi bubur lagi. Terus daun-daunan ada daun jeruk, daun salam, sama jeruk limau. Ini yang paling penting nih ya, daun kemangi. Udah siap belum sih Ondai masak? Yes, silakan. Kan tinggal dibuang-buangin gitu doang. Yes, bener, gampang banget masak. Yes, ini apa? Oh, selo. Ondai, balik Ondai. Selo. Balik, balik. Balik ikannya. Astagfirullahaladzim, Ondai. Gue gak berani. Ih, gila ya, Ondai ya. Ondai sama Meme kalah. Tuh, tinggal dibalik. Oh, disuruh balik. Emang balik, Dai. Emang Meme suruh ngapain tadi? Balik. Ini kan udah mateng. Sekarang mau diangkat. Tunggu dingin baru disuwir. Tuh saking tajam tuh pisau, saking bagusnya dimainin mulu. Udah dong, Ondi. Astagfirullahaladzim, mau masak nggak sih Ondi? Suka-suka gue dong. Lecet nanti. Tuh kan nyalain kompornya nggak bisa. Kecilin apinya. Masukin. Cepetan. Jagung dulu kita kasih matang ya. Kau pergi sangrai-sangrai ya itu jagung ya sampai matang. Karena si Ondi nggak ada akhlak, numis jagung aja nggak bisa. Ayo kita mulai dengan menumis bumbu-bumbuan. Bawang putih, bawang merah. Udah deh, jangan ribut deh Gue bisa kok. Langsung daun-daun semua, daun kelor apa yang ada dilempar. Almond juga dilempar, betul? Ondi jangan aneh-aneh Ondi, ya Allah. Ya udah lemparin semua tuh, lempar semua lempar. Ondi juga dilempar ke sini. Numis saya nggak bisa. Masa orang suruh numis gitu mukanya? Sini masaknya. Astagfirullahaladzim, udah ding. Cabe masukin udah, jangan berisik udah ding. Tumis. Tiba-tiba jagungnya jadi popcorn, gue bilang dong. Nggak jelas kan udah ding. Ini ayo tomat masukin, basahin semuanya guyur. Sok. Ding, osrangin atuh ding. Ikan masukin. Astagfirullahaladzim ya Tuhan Yesus. Wow. Ini bukan kocokin pakai air ya biar sedep. Apalagi sih udah ding? Ini gak rica-rica. Bukan. Wow. Kemangi. Ini kita pakein ini ya, lada ya. Terserah kalian mau gulain, mau garemin, mau Lucu banget. kalian bagus kan? Belinya di mana? Beli di Anjay Makaroni. Iya, Makaroni Anjay pinter. Gelo. Sedap. Ini sutilnya juga bagus. Nah, ini biar basah-basah, sedep, endes, surendes, kasihin air terjun ya. Tuh. Gue mau ketawa. Air terjun. Kenapa ketawa air terjun? Iya, gue mau ketawa, mau nangis gue. Kalau ada air ceret pakai air ceret. Kalau ada sungai, air hujan ya. Pakai aja yang ada, nggak usah ribut. Kalaupun ada air ketuban, pakai air ketuban. Paham kau? Sedih banget sumpah si Odani masak begitu. Ini yang paling penting ya, jeruk limau. Ya. Cari yang benar-benar asem. Ini namanya apa Ondi masakannya? Cakalang rusuk. Cakalang rusuh. Hari ini kita mau masak cakalang rusuh serusuh Ondai. Saatnya kita masukin kemangi. Terakhir penghabisan. Nanti kok kemanginya udah agak lemes dikit tuh ya kayak si Ondi. Baru kita masukin bawang pre. Itu hijau-hijau apanya? Kemangi.
Makanya fokus dong. Ah, urusin. Tuh, udah dimasukin ke sini waktu kau urusin kerjaan tuh kau. Gue ngurusin ketan hitam gua. Yang berisik. Terakhir masukin bawang pre. Nah, astagfirullahaladzim. Cantik banget kan. Ya oke, ini udah selesai. Udah kayak gini aja. Ya, namanya cakalang suwir rusuh. Serusuk hidup ondai. Hai Sinsen. Hai Aunty Uncle. Kok dikunci ya? Dia tadi bunjir dia begini tuh. Kita doa dulu sama makan ya. Nasi sel. Teman-teman, ini sahabat banget Mei, namanya Ondai ya. Dia notaris yang dimana dia bisa nyelesain pembuatan PT 3 jam aja. Cari murah jangan 3 cari jam. ondi. Cari cepat, cari ondi. Gitu kan motonya? Yes, betul sekali. Yang di bawah ada kan? Kasih aja 4. Dia ngomong apa? Mbak? Iya. Bener nih. Yang bener. Pisah harta emang bener nih. Pisah harta. Bener. Kali ini serius dong, Di. Iya, Lu kalau di video gue bercanda mulu, Di. Dia Oke. yang pinternya, Di. Lu. Tapi ini lu bilang lu mau naikin. Kalau gue Oh iya. Ih, dia mah bener-bener loh. Bentar ya, aku iniin si Ondai dulu ya. Dia nggak mau bangun. Ya Allah. Susah Ya, ya kok. notaris. Manis. Oh ya, wake up. Ini ulang teh dia. Ulang teh. Air putih neng, ini mah habis sama Sensen. Ya, ayo. Oh, masuk. Anak SSA ini dari bayi. Bisa gitu ya orang lagi bikin video. apaan? Ih, keluar. Gue kira apaan? Itu sih. Rembong ya ternyata buat video ya. Gak bisa langsung lantai. Oh my god, manja banget. Ya kenapa sih? Cepetan nggak? Yes. Udah selesai nih. Ini kan berhubung temanya kan Japme Tepai 2022. Jadi ini persiapan pernikahan Japme ya. Oke. Jadi semuanya itu akan kita bahas secara tuntas. Ti, tolong dong. Setajam silet. Enggak juga sih, setajam pisau Denny Mei. Sini. Tepai 2022. Ya kan salah satunya kan harus print up tuh. Ya lu jelasin dong sebagai pengacara, sebagai notaris. Print up itu kan sebenarnya nggak harus. Sebenarnya kalau makan di Denny Mei itu sebelum makan mesti nih nyam. Nyam. Nasi putihnya lezat. Nah. Ya digabung dong. Kenapa? Kan piringnya di sini. Sebenarnya print up itu kan nggak wajib. Hmm. Tergantung kebutuhan. Biasanya yang print up itu kalau misalnya nih alasan utama print up itu kan satu, takut hartanya jadi harta campur atau harta gono gini. Pasti ada salah satu pihak yang lebih tajir nih misalnya lu lebih tajir nih, Ya, udah pasti. pasangan lu bokeh Jangan dong lu kalau ngomong gitu ya. misalnya, dan lu gak mau dong apa yang gue dapat sekarang dan nanti gue nggak mau nih bercampur dengan dia. Ya lu prenup up. Tapi nggak gitu juga kali ini. Itu alasan yang paling alasan yang paling utama kenapa Apa? Meme mau print up Bukan adalah lu kan? Meme mau print Oke. up adalah karena pasangan banyak utang. Asetnya banyak tapi utangnya banyak. Sama dong. Sama kan? Kalau misalnya dia nggak bisa bayar utitnya, Yes. mati tak kita. Bener, tapi kalau Kayak gitu kan salah satu contoh case bisa juga. bisa. Intinya pisah harta itu pisah harta, pisah kewajiban. Pisah kewajiban. Itu doang. Jadi nggak dinafkain. Dinafkahin tetap. Di dalam draft prenup itu ada kewajiban dari suami untuk menafkahi istri. Cewek lebih diuntungin dalam prenup. Oh ya? Karena ketentuannya Ya. furniture rumah tangga, ala-ala dapur, itu semuanya kalau misalnya Amelmi cerai, itu dianggap sebagai milik istri semua. Tapi rumah kan enggak kan? Rumah enggak, rumah tergantung sertifikat atas nama siapa. Furniture di dalamnya,
dianggap milik istri karena istrinya sehari-hari memakai itu, memanfaatkan itu di rumah. Termasuk skincare ya, bisa diambil ya. Yes, apa yang misalnya yang lu pakai, perhiasan, baju semuanya, ya Taruh aja otomatis semua di rumah milik ya? masing-masing. Masa lu mau? Mau, baju laki gue loakin. Tapi kalau secara aturannya milik masing-masing, jam tangan, Tapi cuma alat dapur doang biasa ya. alat dapur, Kalau gitu furniture. kudu kita beli panci yang mahal-mahal, tisu yang mahal-mahal. Belinya Yes. di Belinya di Makaroni Anjay. makan kurang lengkap kalau nggak ada apa selo. Kayak sucok. Lengkap semuanya. Baik sekarang nih. Hah? Dia tuh berkali-kali nempel ini cuman nggak menganterin ke rumah. Tapi bener sih, salah satu alasan yang lain kalau misalnya salah satu pihak ya siapa suami calonnya orang bisnis yang mungkin yaitu kadang deh kalau misalnya dalam ketentuan kita kalau misalnya kawin nggak ada pisah harta itu kan dianggapnya setengah dari apa yang dimiliki oleh suami itu adalah punya istri. Tapi lu harus ingat itu cuma untuk harta yang diperoleh dalam perkawinan. Ya, Sedangkan harta yang lu punya sebelum sebelum berkawin, perkawinan itu tetap punya eket kan? yes, jadi itu yang pisah harta itu hanya memisahkan harta gonogini yang kita Ya. tahu gonogini doang. Jadi pada saat kawin juga kalau lu nggak mau pisah harta, lu mau beli apa-apa pakai nama Tapi berdua sekarang aja. katanya pisah harta itu udah bisa pas nikah. Jadi sebelum nikah, duluan sebelum nikah. Kalau sekarang pas nikah bisa. Bukan pas nikah, setelah nikah juga bisa kok. Iya, maksudnya setelah nikah ya kan? Yes, tapi ketentuannya Hmm. harta yang dipisahkan setelah misalnya lu buat perjanjian kawin setelah pernikahan lu dapat 5 sampai 10 tahun. Harta yang dipisahkan itu setelah lu daftarkan PK itu. Bukan selama perkawinan lu langsung disahkan jadi pisah harta itu. Ya tetap aja kalau misalnya ngutang ya udahlah, no choice lah ya. Yes, udah terjadi ya udah. nggak Karena bisa tuh banyak dipisahin banget lagi. deh yang kayak gitu tiba-tiba pisah harta cuma gara-gara hindarin utang. Lu paham Banyak, kan? banyak. Iya kan, itu gila-gila banget. Pengusaha-pengusaha sintiang. Ya itu. Tapi awalnya biasa kalau pengusaha begitu awalnya mereka buat pisah harta sih pasti alasannya Ngelindungin istri sih biasanya biar dari utang-utang itu kebanyakan ya. sebelum ngelindungi istri mereka pasti mikirnya aduh paling gampang aja kalau mau tanda tangan ini nggak perlu persetujuan istri. Yes, benar-benar. Itu sih yang paling gampang. Masalahnya kita sekarang kayak misalnya punya PT ya. Heeh. Cuman mau keluar dari PT itu aja harus persetujuan suami, pusing. Bener. Kalau ada pisah harta, Nggak perlu. suka-suka jidat. Kadang kan suami kita di Eropa, di Jepang, di akhirat, ya di neraka kita nggak tahu ya. Jadi cepet aja gitu, tanpa. Betul sekali. Soalnya kalau misalnya orang bisnis itu butuh cepet, Beb. Jadi jangan dipikir pisah harta itu ceweknya yang miskin. Oh, suka tuh orang Belum kayak tentu gitu. sih. Jangan salah. Tapi kebanyakan begitu. Kebanyakan apa sih pikiran dari kita masyarakat kita pada umumnya sih begitu. Ya. Wah lu kawin sama status sosial beda, buat PK deh. Jangan Ya. mau nanti dimanfaatin. Dan Onde kalau nikah mau sebagai notaris kalau Onde nikah mau nggak pisah harta? Onde, I amazed lo ya. You bisa serius ya? Gue bisa dong, gila. Deh, Onde mau pisah harta nggak deh? Kalau married? Gak apa-apa sih, mau pisah harta boleh, mau nggak pisah harta juga boleh. Kalau Lucu. gue pisah harta, Why? karena gue menghargai pasangan yang punya penghasilan sendiri. Tapi kalau misalnya pasangan lu nggak punya penghasilan gitu deh. Lu Gue tega pusing kalau banget lihat deh. dari rumah terus. Ya kalau misalnya di online shop deh kayak gue deh, Ya, kan YouTuber. berarti kan yang penghasilan. Kan punya penghasilan. Iya deh, tapi kan harus berapa? Kan masing-masing kita kan juga masih punya orang tua yang harus dibahagiakan. Jangan sampai. Apa urusannya sih deh pisah harta? Karena kendalanya gini loh. Ah lu bokap lu doang yang dikasih. Ah ini lu doang yang dikasih, adik lu doang yang dikasih. Ya orang namanya punya adik punya bapak gimana? Ya kalau lu dapat yang enggak itu, kalau misalnya lu Nggak dapat yang jahat ya? enggak yang Nggak sayang keluarga ya? enggak lah. Suka makanya perempuan jangan suka ngarang-ngarang hidupnya, biarin sih duit laki mau ngasih sama bapaknya biarin aja sih. Bener. Orang dia gede dari mana? Dari batu, lahir dari mana? Betul Dari sekali. Goa. Karena Gak usah kalian susah hidupnya, ngarang-ngarang gitu hidupnya. Biarin orang tuh mau kasih bapaknya, kasih Itu neneknya mau disebar-sebar itu di rumah salah satu adiknya. masalah rumah tangga kayak gitu ya. Maksudnya? Iya, kalau misalnya pasangannya nggak kerja, Enggak ah, kayaknya dia nyokap gue nggak pernah bapak gue mau ngasih ya kan tergantung orangnya juga sih kan. Oke. Tapi kalau lihat dari drama-drama rumah tangga Soalnya my family, zaman now kayak begitu kali ya. my family itu bener-bener deket banget. Bener-bener guyup banget loh, Di. Belum tentu pasangannya kayak Rido, kayak kita ngurusin bapak kita, Ini lagi lo, Ya. lagi masih ada mah diurusin. ngirimin duit ke nenek, ke kampung gitu ya. Tapi keuntungan dari pisah harta ada loh satu. Di,
Telepon lagi tuh klien. Bisa gua urusin, pokoknya lu tinggal daftar doang, gampang gitu mah. Ini masalah. Ini udah ke 90 kali loh. Dan tadi gitu, Mbak Selo, telepon mulu. Kita ngomongin Orang masalah kaya keuntungan. susah. Keuntungan lain lagi membuat Enggak. enak bisa harta. Ini masih inget loh, pinter loh dia ya. Terutama masalah. Pantes dia jadi nonton. Diam. Masih inget dia bener-bener. Keuntungannya adalah penghasilan tidak kena pajak kita, akhirnya dibagi juga 2. Nggak ngerti. PTKP. Ngerti nggak? Enggak. Kayak misalnya Harusnya bukannya kalau nggak print up malah tanggungannya lebih gede. Iya, karena kan penghasilan lu masuk ke gua juga dong. Karena kan misalnya nih suami istri. Kan nanggung banyak. Kalau misalnya tidak ada mewah maunya. kalau tidak ada prenup, lu tidak bisa mengajukan NPWP lu sendiri karena dianggapnya ya udah lu campur kok ikut suami. Sehingga penghasilan lu kalau misalnya ada dan lu laporkan ya maksudnya ke suami kan. Akhirnya kan penghasilan kita tambah gede. Terus kena namanya Pajak pajak PPH. progresifnya, PPH-nya kan tambah gede juga. Nggak progresif dia apa sih namanya, pengaliannya kan tambah gede. Kalau misalnya lu pakai prenup, masing-masing pihak bisa punya PPH sendiri karena dia ngelaporin penghasilannya sendiri. Dan akhirnya kan penghasilannya juga jadi nggak terlalu gede ya. yes, pengaliannya jadi nggak terlalu gede. Itu salah satu keuntungannya orang membuat prenup. Apalagi Keuntungan sebagai lainnya, penjual popcorn seperti saya, penjual sutil seperti saya yang masih berapa ini. keuntungan lainnya itu tidak perlu repot-repot kalau misalnya satu pihak pengen jual aset, saham di PT misalnya, sertifikat, Mau kasih hibah, mau hibah, nggak perlu persetujuan isi, langsung hajar mau aja. hajar aja, mau leasing hajar aja, Tuh, mau ngutang, silakan. hajar langsung aja. sendiri. Nggak boleh tahu. Kan tanggung jawab lu sendiri. Jangan ngajarin yang enggak ke penonton deh. Mau ngutang kalau ada prenup, tanggung sendiri. Ada nggak sih suami istri yang kayak gitu banget? Pada pengaplikasiannya kan enggak kan? Itu cuman hitam di atas putih aja kan? Ada, pasti ada. Nggak ada lah cowok. Tapi rahasia. Serius ada. Tapi my friend rata-rata ya udah print up di awal sebenarnya buat ngelindungin dua belah pihaknya, cuman pada aplikasinya ya campur pakai duitnya. Bener. Kayak biasa. Aplikasinya memang pasti begitu sih. Pokoknya semua beban rumah tangga itu Laki tetap. laki. Benar. Tetap laki. Makanya sebenarnya Mau bisa harta mau nggak bisa harta, cuman secara legal melindungi kedua kumpul belah lebih pihak. banyak. Kumpul lebih banyak. Menurut gua sih ya. Karena kan yang gue bilang dulu kalau misalnya furniture Iya, dapat panci kalau doang. pisah, dianggap itu punya istri semua, kan lumayan. Dapat sofa, dapat meja, Yang sini nggak jelas nih. kan lumayan. Dianggapnya istri kan ibu rumah tangga yang mengelola rumah tangga, yang biasa megang-megang itu furniture segala macam. Kalau istri Kalau biasa misalnya berdua. pisah, ya punya istri itu dianggapnya. Tapi sekarang sih tiap kali misalnya ada yang nanya solusinya di selain prenup apa sih? Ya, apa nih? Ya kalau lu mau beli apa-apa pakai nama berdua langsung. Nggak ngerti nih maksudnya. Ya kalau lu mau pakai nama berdua langsung. Apa sih? Misalnya lu beli tanah sertifikat, beli apartemen. Oh. Nah, lu beli pakai nama berdua langsung, jangan salah satu aja. Emang kenapa? Kan bisa disebutin bagiannya. Kalau emang kalau misalnya hasil urunan berdua, ya udah nama berdua dong. Oh, takut just in case ada pelakor-pelakor, ada JD-JD. Betul. Oke. Pelakor sekarang bukan cewek aja, cowok juga ada pelakor kali ya? Ada kali. Nggak ada kali. Agak. Emang buat digger kali, Beb. Mana ada sih cowok ngelontek. Banyak kali. Cowok loh, Di. Emang nggak ada? Ini sih belum pernah lihat ya. Kali. Kalau gayung ya sering, maksudnya kayak pasangannya lebih. Ya mau gayung kayak mau ember kayak. Punya kalender belum? Belum mana kalender meja dong, gua mau dong. Kalender meja. Meja yang belum habis mana? Cetak lagi dong. Jadi jangan takut kalau misalnya disuruh print up perjanjian pranikah pisah harta walaupun kalian tuh jauh lebih Miss Queen, nggak usah takut. Iya bener gak sih? Kalian itu nggak bakal ditelantarin pas nikah ya, kecuali emang lakinya bangsat. Lagi mau aja kau nikah sama laki kayak gitu kan udah kelihatan ya kalau laki gelagatnya gitu ya dia. Gak semenyeramkan itu kok pisah harta. Kebanyakan orang kalau misalnya pisah harta juga konsep awalnya cuma pengen lebih gampang aja. Iya. Kebanyakan bisnis. Dan orang tua tuh suka nggak ngasih nih. Buat apa itu pisah-pisah harta kayak gitu? Nggak percaya apa? Apa kita nih sih kayak merasa direndahkan tuh merasa dihina? Nggak gitu, Beb. No. Tapi emang kejadiannya begitu. Banyak banget. Ya, tapi kalau misalnya orang yang udah well educated enough dan ceweknya settle, cowoknya settle, mah santuy-santuy aja kali, Beb. Bener. Ya kan? Makanya, Beb. Tapi zaman sekarang sih pada kerja. supaya nggak repot, kita nggak tahu nih kejadian di kemudian hari bagaimana, misalnya mau cerai atau ada apa. Amit-amit ya tok dengan Tuhan. Kita nggak tahu, kita nggak tahu.
salah satu bentuk antisipasinya ya dengan perjanjian kawin. Supaya nanti pada saat misalnya nih ada masalah, jelas ini punya lu, nih punya gua, udah nggak usah ribut lagi. Sama hal nih dikirimin nih sama netizen pecel. Mau nggak gue bagi? Gak usah perjanjian sama nikah, gue bagi bener. Enggak. Katanya lu doyan pecel. Doyan, tapi kalau disuruh masak gua nggak mau. Enggak, ini tinggal diairin doang, Di. Masak. Sampai rumah tinggal diairin doang. Kalau mau kan tinggal ambil sesendok, ntar diairin, sesendok diairin. Oh gitu? Iya, pakai air hangat. Kok mau tahu? Ntar sayur-sayurnya tinggal rebus sendiri. Gak usah pakai minyak-minyak. Selo, santai Selo. Iya. Nih, dikasih ya dari SSA ya. SSA, terima kasih ya. Bener nih. Saya merasa sangat terbantu dengan bantuan ini. Semoga saya bisa manfaatkan dengan baik dan benar. Wah, gimana sih? Astagfirullahaladzim, ini kok kayak Oke, selesai. jalinan tali kasih. Katanya mau yang meja. Terima kasih, saya akan manfaatkan dengan baik dan benar. Itu ada jadwal di Saya akan taruh di atas meja saya dan saya pandang tiap hari. Terima kasih SSA. Oke. Ada kungkung SSA-nya loh. Mana? Ini kalau misalnya kalian mau konsul, nanti yang ngelainin ini nih, kungkung SSA tuh. Dia megang handphone kan. Kamu pada takut, jangan dong pada takut. Dia ganteng juga dia. Enggak, serem. Mas ini lebih mendingan. Itu orang Gojek. Oh iya. Ini mas yang ini. Karena dari kalau mau diundang ke sini mau ya, Di? Tergantung nih. Kita Nggak belum usah, ngomongin nggak usah. istri gua nih. Nggak usah perhitungan. Nggak usah perhitungan. Februari jadwal kita kemana, Di? Pulang kampung gua. Ondi tuh asli orang mana sih, Di? Saya orang pedalaman Riau. Iya namanya. Nama kampungnya Tembilahan. Tuh, Ondi tuh orang pemuda asli Tembilahan. Tembilahan, Nama pemuda. tempatnya Tit. Apa? Tit. Tembilahan Tit. Tit. Tembilahan Tit. Bangga ya Tembilahan Tit punya notaris pinter kayak dia. Luar biasa. Dia ngerjain apa-apa cepet. Biasanya kalau dibayar lebih pintar. Lo sama temen jangan hitungan. Heran kali kau. Jangan hitungan sama teman. Enak ya? Sedap ya? Emnya dong. Enak sih. Iya. Ada iler tuyulnya. Di produk baru kita nih, ini buat Ondi. Ini kan udah mau Imlek nih, udah mau Sincian nih bentar lagi kan. Ya kan? Anggap aja udah mau Sincian. Oh iya, udah mau Sincian. Bulan apa? Bulan. Ini nggak masuk bulan Desember. Ini kan nanti kan habisnya tahun depan. Ini udah mau Imlek, biar lebih glowing kulitnya. Ini titip kasih mamah ya. Kan Oke. merah. Oke. Si Oni sayang banget sama mamanya, sering teleponin sama mamanya, makanya Mei seneng. Kalau laki itu sayang sama mamahnya, sayang sama istrinya. Apa kalian yakin? Yakin gue mah. Dia mah sama temen aja baik, apalagi sama bini. Oh bukan lagi, karena teman gua dikit pemirsa. Teman dikit harus dijaga. Jangan punya teman baik tapi nggak ada yang gunanya. Di ini halus kan, Di? Tadi habis dipakai ya, Di ya? Wah, lu gila. Ini juga tadi kuping Ondi. Geradakan. Iya di sini tuh. Iya, nanti pakai lagi, Di. Ini produk UMKM ya. Kita membantu memajukan para petani kelapa di Pangandaran, dan ini dari kelapa minyaknya itu semua diolah secara tradisional. Ngambilnya juga masih manjat, Di. Temen gua banyak kelapa, penghasil kelapa paling besar di Riau. Nggak usah songong, ini kan ini kita miskin. kita membantu petani di Pangandaran, petani-petani kecil. Karena COVID-19 ini kehidupannya seperti terombang-ambing, ombak rindu ya. Lu nggak mau bantuin petani kelapa di tempat gua? Ini kasihan banget, Di. Mereka tuh ngambil kelapanya masih manjat, Di. Enggak itu sesuatu. Sama. Diam dong, kan Oh gua iya, lagi oh iya. promosi produk. Pangandaran, ingat. Terus udah gitu masaknya tuh masih pakai ini. Dan menyiapkan kayak gini 2 minggu, Di, mereka. Wow. Karena masih benar-benar diolahnya tradisional, diinfus pakai saffron. Tiap pagi tuh mereka masak, diinfus dengan saffron 13 hari, Di. Lama amat. 13 hari, mantep nggak tuh? Ya, proses masaknya, abis itu didiemin 3 bulan, baru 3 bulan? Ya, Wow. baru dilapor ke pasaran. Luar biasa. Benar-benar semuanya tradisional banget, Di, dibikinnya. Terus ini dijual harganya berapa, Bu? Ini murah, Di, 86.000. Ya, Banget kan? iyalah, karena kan pakainya Karena cuma dikit. UMKM, dan ini PIRT semua udah izin. Ini pakainya cuma dikit kan bisa lama dong. Abis mandi, basah-basah,
langsung pakai satu badan. Jadi nggak usah banyak, sekecrot aja basah-basah, nggak usah adukan di. Jadi sebadan tuh langsung sekecrot udah satu badan. Kalau kering mah susah, mesti sebotol. sih. Iya. Terus baru pakai body lotion. And this Bisa diituin. Iya. Abis pakai itu kan basah-basah, pakai minyak dulu nih sekecrot satu badan. Abis itu langsung pakai body lotion, udah pakai baju. Bukan nih. Iya. Ya Allah, itu klien nggak ada akhlaknya banget sih, Dajjal. Orang bau makanan. wangi banget ya minyak kelapanya ya. Dia bener-bener sangrai tradisional banget. Bau makanan banget. Gue coba ya, ntar dikoreng-koreng gue ya. Koreng-koreng. Kalau hilang masih review. Ntar kalau misalnya mama mau lagi ngomong aja, mama ntar minta kirim. Oke. Itu kan ada yang pump juga, ada yang tetes. Kalau yang pump tuh biasanya tuh ibu-ibu pakai kalau di Pangandaran. Mereka tuh pada nge-stretch mark pas hamil. Iya. Karena dari awal itu udah dipakai minyak kelapa. Sampai anak itu lahiran terus dipakai minyak kelapa. Pakai ini kokron terus sampai anak lahiran, jadi nggak ada stretch mark ibu-ibu. Seriusan? Yes. Makanya kita ngeluarin juga yang pump. Yang botol pump sedikit lebih mahal lah, 90.000, cuman beda dikit doang, 4.000. Iya lu jangan pada protes ya netizen ya. Soalnya pumpnya botolnya agak mahal. Zaman now mahal oke ya jangan ya. Enggak kok, udah di Jakarta ininya. Pengirimannya by Shopee, Makaroni Anjay, Tokopedia, Retro Future. Ya, banyak amat Bu toko Anda. cuman 2 kan, biar bisa harta, biar gaya. Tenang. Kalau notaris nanya kamu kerjanya apa, nggak ada. Kalau ini kamu kerjanya apa? Penjual sutil di Shopee atau Tokopedia dan Kokron, membantu petani-petani kita di Pangandaran. Gitu. Sekian, terima kasih. XOXO gosip B. Bye bye, bisa nggak? Ya 1 2 3. XOXO. Iya. B itu apa? Babynya dia bukan. B itu baby. Jadi nanti kalau misalnya pas pacaran, panggilnya B aja. Hai B. B, ya babi. Kenapa B? Ya. Baboy. Babi. Ya babi terlalu vulgar Yes. baboy. Nggak usah diumbar-umbar, Beb. Baboy. Thank you teman-teman. Nanti SSJ itu ada Ondai. Apaan? SSJ-nya ada maskeran bersama Ondai. Ya kan Selo udah kita siapin kan semprotannya semuanya kan. Koasnya juga udah ya. SSJ bersama Ondai. SSJ itu apa? Suka-suka Japme. Ya suka-suka lu. Iya makanya nanti. Jadi di SSJ juga nanti ada Ondai, tenang aja. Kalau di sana dia lebih komedi, lebih apa adanya. Kalau di sini kan sedikit agak serius ya, soalnya membawa nama profesi. Enggak. Gak serius kok, bercanda. Oke, enak gue lama-lama sama lu. Enak kali aku tuh. Nggak pernahnya dia tuh serius-serius tuh dalam hubungan kita ini kan. Nggak ada serius-serius, baru pertama kali semua. Nih ya, Uco Butet dalam hidup Mei ini tuh pertama kalinya si Onda itu serius. Karena biasa tuh Mei tuh lihat dia serius cuman kalau lagi teleponan sama klien aja. Di luar itu nggak pernah ya. Dia si Odading mana pernah serius sama kita? Nggak ada. Di dapur aja tadi gaduh-gaduh aja tuh sama bapakku ketawa. Karena kerjaan gua tuh udah stres tau. Jadi gua perlu ngapain men-streskan diri sendiri. Ini aku dikasih tahu sama teman-teman dia mah. Siapa? Makasih ya. Siapa? Aku juga nggak tahu namanya pula siapa. Siapa yang ngasih? Mbak siapa ya, lupa. Dikasih. Ada suratnya? Nggak ada. Mbak siapa? Mbak nggak tahu, dari Jawa Timur kan. Tuh dari Jawa Timur. Ini pecel khas Madiun. Oh iya. Bikinan dia sendiri. Yang kirim ini tolong lengkap sama sayur-sayurnya, dagingnya, empalnya. Yang lengkap ya lain kali. Kalau ada yang lengkap gue datang lagi. Oke? Atau yang lain-lain mungkin. Ntar video selanjutnya kita ini aja nih, makan pecel ini. Kan nggak ada modal kan. Atau kalau mau kirim kue, Udah deh. segala macam kue.